Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wiku Studio. Dan kali ini saya akan membreakdown Kamen Rider Gabu episode ke-11. Dan di episode sebelumnya, Soma dan Hanto bekerjasama melawan Granute yang sangat super duper besar. Dan bagaimana kelanjutannya? Langsung saja ke videonya. Di awal episode, terlihat Soma makan di sebuah restoran sushi. Dan ia makan di sana menggunakan uang hasil kerjanya di HP Bare. Dan terlihat ia sedang seperti mencatat list-list makanan yang ingin ia makan. Dan di sana juga terdapat kakak beradik yang sedang berdebat. Kakak bernama Emi, sedangkan adik bernama Hana. Soma menawari mereka untuk membantunya. Dan dibawalah mereka ke HP Bare. Dan terlihat Sachika telah mengetahui perihal mereka. Mungkin sebelum ke sana, Soma sudah memberitahunya, dan mereka pun berkonsultasi kepada mereka tentang si Emi ini yang berkenalan dengan orang asing bernama Niwasan lewat sosial media. Ia mengatakan atau mengechat si Emi ini dengan kata-kata yang romantis, namun terkesan alay, dan mereka pun berjanji untuk bertemu besok. Dan Emi pun memberitahu foto Niwasan yang rupanya itu adalah fotonya Hanto. Merasa Hanto tidak mungkin mengatakan hal itu, mereka pun memanggil Hanto ke HP Bare. Dan saat Hanto datang, Emi pun langsung memeluknya. Namun Hanto keheranan dan bertanya siapa dirinya. Yang rupanya Niwasan ini bukanlah Hanto. Mungkin saja Niwasan ini mengambil fotonya Hanto lewat sosial media karena Hanto pernah melamar pekerjaan menggunakan foto dirinya. Karena hal itu pun, Hana sangat berterima kasih kepada mereka dan membujuk Emi untuk tidak bertemu dengannya di esok hari. Namun, Hanto ingin pertemuan itu tidak dibatalkan karena ia memiliki sebuah rencana. Ia merasa kesal karena Niwasan menggunakan foto seenaknya. Karena itulah ialah yang akan bertemu Niwasan di esok hari. Agar saat bertemu, dia ingin menulis tentang Niwasan ini ke artikelnya atas tindak penipuan yang dilakukan olehnya. Ke Thomas Industry, Langgo sudah memutuskan kalau ia akan memecat Chip dan Shita. Mereka berdua tidak setuju dan meminta kesempatan lagi kepadanya. Akan tetapi, Langgo sudah membulatkan tekadnya untuk memecat mereka dan menyuruh mereka berdua untuk belajar agar mereka bisa layak menjadi bagian elit Granute. Ia melakukan itu untuk menikahkan si Chip dan Shita kepada orang kaya di sana. Karena hal itu, Langgola yang akan memegang kendali kompresi manusia yang didapat oleh pekerja mereka ke Thomas Family. Dan ia pun akan menyelidiki sesuatu terlebih dahulu sebelum mencari orang-orang kaya untuk dinikahkan oleh Chip dan Shita. Di HP Bare, Soma sedang merenung dan khawatir dengan keadaan Emi. Karena sebelumnya wajah Emi terlihat walaupun ia ditipu oleh Niwasan, tetapi ia masih merasa mencintai Niwasan. Karena hal itu, Sachika mencoba menelpon Hana untuk mengecek keadaannya. Namun saat ditelepon, ia terkejut. Ternyata Emi sudah pergi duluan di sana. Kata Hana saat ditelepon, Emi ini ingin bertemu dengan Niwasan meski ia sudah ditipu olehnya karena ia sudah terlanjur cinta mati kepadanya. Mereka pun berkumpul dan menuju ke tempat pertemuan mereka. Dan saat mereka ke sana, mereka berpapasan dengan seorang anak kecil. Dan saat setibanya di sana, mereka hanya menemukan Hanto yang sudah lama menunggu di sana. Dan Hanto bilang kalau ia sudah menunggu selama sejam di sana. Namun yang ada, Niwasan belum datang juga. Mereka pun bingung dan Hana mencoba menelpon Emi, namun ia tidak bisa dihubungi. Hanto yang mengalami hal serupa pun mencurigai kalau Emi telah diculik oleh Granute. Dan Soma pun mengingat tentang anak kecil yang lewat sebelumnya dan mengira kalau anak itu mungkin saja berpapasan dengan Emi sebelumnya. Ia pun mencarinya, begitu pula dengan Hanto dan Sachika. Dan saat mereka mencari Emi, Sachika berpapasan dengan Langgo di kerumunan banyak orang. Soma pun akhirnya bertemu dengan anak kecil itu, dan ia melihat kalau anak kecil itu bertemu dengan seorang agen Thomas, dan ia pun refleks menolongnya. Namun tak disangka anak kecil itu adalah Granute yang telah mengkompresi Emi, dan dia adalah dalang dari sosok Niwasan
yang menipu Amy. Tanpa ragu pun ia mau berubah. Namun tidak disangka, di sana ia bertemu dengan Langgo, kakak tertuanya. Soma bertanya kenapa Langgo ada di dunia manusia, dan Langgo pun menjawab kalau ia yang akan mengurus pemasukan kompresi manusia karena chip dan Sita sudah ia pecat. Langgo pun menyuruh Soma untuk menunjukkan kekuatannya yang ia dapat di dunia manusia. Soma pun berubah dan terjadilah pertarungan 3 lawan 1. Pertarungan pun terjadi dengan sangat epik dengan koreografi yang sangat mantap oleh Bapak Kazuya Gambiriyuji. Dan pada akhirnya Greninute itu membawa kabur kompresi manusianya alias Amy, dan Soma pun melawan para agennya Langgo. Soma pun berubah ke bentuk Vulkan dan memenangkan pertarungannya. Dan akhirnya Langgo mengetahui kekuatan adiknya setelah ia masuk ke dunia manusia. Sementara itu, Greninute yang kabur itu ditemukan oleh Hanto. Hanto pun berubah dan langsung menghancurnya di tempat. Dan ia sedikit kesusahan melawannya sampai-sampai ia rela digigit oleh Greninute itu untuk merebut kompresi manusianya alias Amy dan melemparnya ke Gabu yang baru datang di sana. Soma pun kabur dari sana dan melepaskan Amy. Tetapi yang ada, Amy ketakutan saat melihat Gabu alias Soma. Meski Gabu menyuruhnya untuk kabur, dan Gabu pun terpaksa harus menakut-nakuti Amy agar ia kabur dari sana. Sementara itu, Valen sangat kewalahan melawan Greninute itu. Dan Greninute itu pun melakukan serangan terkuatnya, namun Gabu pun datang dan berusaha menyerangnya. Namun ia terlambat sehingga Valen pun terkena serangannya yang membatalkan perubahannya. Dan akhirnya Gabu mengetahui kalau Valen adalah Hanto. Dan episode ke-11 berakhir. Sekian dulu untuk video kali ini, dan di episode ini Chip dan Sita sudah resmi dipecat oleh Langgo Stomach dan hendak dinikahkan oleh orang kaya, dan Hanto yang terkena serangan fatal oleh Greninute sehingga ia kembali ke wujud semulanya dan membuat Soma sudah mengetahui identitas dari Kamen Rider Valen, yaitu Karagida Hanto. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya nantikan di video selanjutnya. Bye bye.